Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Abdul Khalis dari e-commerce kelas D. Baiklah, di sini saya mewakili rekan-rekan yang lain, rekan-rekan kelompok saya tentunya. Di sini saya akan mendemokan sistem e-commerce yang telah kami bangun bersama, yang kami namakan sebagai Khazanah Hijab. Sedikit gambaran, jadi Khazanah Hijab ini merupakan suatu e-commerce dengan model B2C atau lebih dikenal dengan bisnis to consumer. Jadi kami menjual berbagai fashion muslimah yang tentunya seperti hijab, kemudian gamis muslimah. Untuk itu langsung saja di sini saya akan mendemokannya, bagaimana proses bisnis yang terjadi pada sistem yang kami bangun. Untuk itu pertama kita bisa mengakses sistem website Khazanah Hijab dengan URL khazanah.site. khazanah.site. Nah, ini karena saya sudah login ya. Di sini kita lihat sudah terdapat akun user. Jika kita pertama kali masuk ke website ini dan belum melakukan registrasi, kita contohkan ya, kita keluar terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan awalnya. Ada tombol login. Sebenarnya kalau kita melakukan proses bisnis untuk pemesanan, bisa saja tidak melakukan registrasi dan login. Tetapi jika tidak melakukan hal itu, tentunya seperti info-info terkait proses bisnis lainnya tidak dapat kita akses. Contoh proses penguasaan barang, dalam proses pengiriman, dan info lainnya. Ataupun kita ingin berkomentar secara langsung terhadap produk, seperti itu. Kita contohkan terlebih dahulu untuk login ya. Akan diarahkan ke halaman login. Di sini jika kita tidak memiliki akun, kita bisa registrasi terlebih dahulu. Kita contohkan langsung saja ya. Kita registrasi, kita isi datanya sesuai dengan data kita. Kita contohkan saja Doni Erian, seperti itu ya. Email kita bisa isi saja, ini contoh saja, donierian@gmail.com misalnya gitu ya. Kemudian kita bisa isi passwordnya. Kemudian ini opsional ya, tanggal lahir bisa diisi ataupun tidak. Untuk itu saat ini kita kosongkan saja dahulu. Kemudian di sini ada beberapa poin ya yang bisa kita isi. Seperti ini, terima penawaran khusus dari rekanan kami. Jadi jika kita checklist, nantinya kita akan mendapatkan info-info terkini terhadap produk. Kemudian privasi data pelanggan kita checklist juga. Kemudian berlangganan buletin kami. Anda dapat berhenti berlangganan juga dengan mencari informasi kontak di pengaturan pelanggan ya. Berlangganan buletin. Kemudian kita bisa menceklis I agree the term condition, yang mana kita telah mengisi data sesuai dengan data kita gitu. Kita bisa langsung saja klik button simpan, tombol simpannya. Nah, sini sudah ya, kita sudah melakukan registrasi tentunya, dan sudah langsung login. Ini halaman akun. Kita bisa juga mengedit kembali informasi kita mengenai akun kita. Kemudian tambahkan alamat juga bisa. Ini tentunya nantinya akan mempermudah kita dalam proses pemesanan selanjutnya. Jadi kita tidak mengisi lagi alamat kita. Seperti contohnya, kita ambil contoh e-commerce terbesar di Indonesia seperti Shopee. Jadi setelah kita registrasi seperti alamat dan lain hal, kita dalam proses pemesanan
dalam proses transaksi tidak lagi mengisi alamat. Ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Untuk saat ini kita kosongkan dulu. Ada bagian riwayat pembelian jika kita sudah pernah membeli, nota kredit, DPD, personal data, kemudian notifikasi. Kemudian di bawah terdapat juga menu produk perusahaan kami, akun user ya, akun customer, informasi toko. Nah, kita masuk ke beranda dulu ya. Ini kontak dari Khazanah Hijabnya sendiri. Pada bagian atas ini kita bisa lihat ada berbagai menu ya. Pertama, hijab eksklusif. Ini merupakan hijab yang kita dapati dari mitra bisnis kami ya, dengan 2 produk yang berkualitas premium tentunya. Jadi ini mengedepankan motif Melayu Riau dengan ciri khasnya. Kemudian ada hijab biasa, ini dia. Kemudian ada gamis, ini dia. Untuk saat ini e-commerce ini masih baru ya, jadi untuk produk-produknya masih kita kategorikan sebagai produk baru. Nantinya ini bisa diupdate oleh admin ya, apakah produk itu produk populer, produk terlaris, atau produk baru, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di semua produk. Di sini juga kita bisa memfilter ya, ada button cari juga ya, seperti di beranda ada. Kemudian di sini ada filter berdasarkan, misalnya kita mau mencari gamis saja, maka akan keluarlah produk-produk yang berupa gamis. Nah, kita contohkan saja proses bisnis dalam pembelian hingga pembayaran ya. Kita contohkan 1, Senadress. Nah, kita ingin membeli Senadress ini. Ini beberapa foto produknya ya. Kemudian di sini ada tertera merek, asal produk, bahan, style stok, dikirim dari Bukit Tinggi ya. Kemudian ini keterangannya, keterangan produk. Kemudian ada detail produk, stok tersedia 50. Kita contohkan saja beli dengan langsung klik tombol beli. Nah, di sini produk berhasil ditambahkan ke cart ya, atau troli. Jika kita ingin berbelanja lagi, kita bisa mengklik belanja lagi ataupun langsung ke proses pembayaran. Kita contohkan 2 produk ya sekaligus. Kembali, kita contohkan kita mau membeli hijab yang apa ya, yang eksklusif lah, hijab eksklusif. Kita coba beli 1. Nah, beli, troli bertambah, kita bisa lanjut proses pembayaran juga. Nah, kita diarahkan ke laman trolinya. Di sini ada rincian perbelanjaan 2 item ya. Pertama Senadress, kemudian jilbab segi 4 Amel kuning. Nah, ini Amel ini merupakan branding produk dari mitra bisnis kami, yaitu kepanjangan dari anak Melayu dengan motif pucuk rebung, begitu ya. Kita bisa langsung proses pembayaran, mengklik proses pembayarannya. Nah, di proses pembayaran ini, lihat informasi Anda ini, informasi user ya, sudah diisi pada saat registrasi. Itulah jika kita ada registrasi terlebih dahulu ya, data ini tidak lagi kita isi karena sudah terdata pada sistem. Kemudian alamat ini juga jika kita isi terlebih dahulu tadi, ini kita tidak lagi mengisi nantinya. Lanjut ke proses pengiriman pembayarannya. Nah, untuk itu kita coba langsung aja isi di sini ya. Ini opsional semua, alias perusahaan. Alamat ini kita bisa isi
Jalan Garuda Sakti misalnya ya. Jalan Garuda Sakti kilometer 2 misalnya. Alamat lengkap misalnya RT RW 002 002. Ini permisalan saja ya. Mungkin datanya bisa saja salah jika di alamat aslinya. Lanjut, kode pos kita bisa isi 2898 ya misalnya. Nah, kota kita bisa cari kota Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, ini Pekanbaru kota. Provinsi tentunya Riau. Negara Indonesia, telepon opsional. Nah, ini perlu ya sebenarnya. Kita isi, kita contohkan saja. 8 kemudian ini perlu kita checklist ya untuk faktur nantinya, agar nanti di faktur kita terakan juga alamat, itu guna juga, perlu, sangat perlu sekali. Lanjut ke proses pengiriman, kita klik saja button lanjutkan. Nah, ini jadi di tahap pengiriman ini kita bisa memilih kita menggunakan jasa pengiriman apa. Kita contohkan saja JNE. Jadi berhubung ini hanya demo, jadi kita menggunakan CTCS yang free ya. Karena masih demo, mungkin ini akan sedikit berbeda jika kita diimplementasikan dalam proses penjualan yang benar terjadi nantinya. Kita bisa juga di sini menambahkan komentar tentang pesanan kita. Kita contohkan saja ya. Kita beri komentar sesuai pesanan ya. Seperti itu. Bisa kita tambahkan komentar. Kemudian lanjutkan untuk proses pembayaran. Nah, pada tahap terakhir ini ya, kita juga bisa melihat detail produk yang kita pilih. Ini subtotalnya, kemudian biaya pengiriman, jumlahnya 304.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembayaran ya. Nah, di sini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, karena ini masih demo, kita belum menggunakan seperti API Midstrand ya. Jadi kita contohkan saja di sini bayar dengan via transfer ya. Kemudian saya setuju dengan syarat, kita checklist saja. Nah, jika kita tidak checklist ini, button place order ini tidak akan bisa kita klik. Maka kita setujui terlebih dahulu. Nah, langsung kita order. Tunggu beberapa saat, masih loading. Nah, di sini sudah dijelaskan pesanan Anda sudah ditegaskan. Setelah oke, pesanan kita berhasil. Ini dia subtotal jumlahnya, termasuk biaya pengiriman. Nah, di sini terdapat juga referensi pembelian, kode referensi pembelian, transfer, karena kita menggunakan transfer bank tadi. Nah, di sini diarahkan ya langsung
nomor rekening tujuan yang harus kita transfer atas nama Fajri dengan rekening Bank BRI, nomor sebagai berikut. Nah, begitu. Kita bisa langsung mentransfernya bisa juga menggunakan BRI M-Banking, SMS Banking ataupun ATM ya. Sekali lagi, karena ini masih demo, kita belum menggunakan API seperti API Midstrand. Nantinya setelah menggunakan API Midstrand, nanti proses dari pembayaran ini akan lebih secure tentunya. Kemudian nantinya di bagian kita langsung demokan saja ya. Pada bagian admin, kita coba masuk ke laman admin. Nah, pada laman admin ini terdapat pemberitahuannya karena ada pemesanan atau lain halnya. Nah, di sini dapat kita lihat pesanan terbaru, pelanggan baru karena kita baru registrasi juga. Kemudian ada pesannya. Kita klik saja. Nah, ini rincian ya. Menunggu pembayaran via transfer. Di sini statusnya kita lihat menunggu pembayaran via transfer. Nantinya, jika customer setelah melakukan pembayaran, melakukan transfer biaya yang ditentukan, nanti status ini bisa dirubah oleh admin. Kita contohkan, telah ditransfer ya, pembayaran diterima, kita contohkan, update statusnya. Ini data dari customer. Kemudian di sini tadi pesan yang kita katakan ditampilkan di sini ya. Ini tadi ya, update status pembayaran diterima. Kita contohkan seperti itu. Nah, berhasil diperbarui. Di menu penjualan, ini telah diperbarui ya, pembayaran diterima. Nantinya pada halaman customer, kita coba ke halaman akun, riwayat pembelian, di sini pembayaran diterima. Kita contohkan misalnya pembayaran diterima, selanjutnya kita update lagi. Untuk ini ubah status order misalnya. Barang tengah disiapkan ya, kita contohkan status barang tengah disiapkan sebelum pengirimannya. Nah, berhasil diperbarui. Nantinya pada halaman ini juga diperbarui. Kita refresh untuk melihatnya. Nah, barang tengah disiapkan, status berubah. Kita juga bisa lihat detailnya. Ini detailnya, kita juga bisa ya, detail pesanan kita. Ini juga bisa mendownload invoice. Nah, kita coba buka. Ini dia invoice-nya. Invoice-nya berupa faktur, dapat kita unduh. Nah, ini dia. Kemudian di bagian admin ada pemberitahuan pelanggan tadi pesan. Nah, ini tadi ya. Sesuai pesanannya, Kak. Di sini admin juga bisa membalas jawaban dari
komentar dari ini ya, dari customer. Kita contohkan, Dear Doni, pesanan baik Kak, pesanan segera diproses. Kita contohkan seperti itu. Kirim. Kita bisa melakukan chat ya dengan customer. Nah, kita lihat di sini di bagian akun tadi ya. Oh ya, riwayat pembelian. Kita bisa melihat detailnya. Nih. Pesan dari admin, baik Kak, pesanan segera diproses. Nah, nih, Dear Doni. Jika kita mau apalagi untuk melakukan chat lagi, kita bisa pilih saja salah satu gitu ya. Kita tulis pesan dan kirim. Seperti itu kira-kira. Hingga nantinya proses bisnis ini selesai terkirim. Kalau misalnya barang sudah sampai, admin bisa mengupdate status order tadi yang barang diproses menjadi terkirim. Seperti ini. Terkirim. Update status berhasil diperbarui. Kita refresh. Nah, terkirim ya. Status diupdate. Nah, begitulah kira-kira untuk demonstrasi proses bisnisnya. Karena ini demo dari sisi customer user, jadi kita tidak terlalu kami tidak terlalu menjelaskan dari sisi adminnya, proses dari adminnya. Kita cukup melakukan proses bisnis yang terjadi dari customer sampai status pemesanan terkirimnya sudah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.